lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Kita kedatangan dengan duo yang sangat luar biasa nih ya, duo perkasa nih ya sebenarnya ya. Tapi kita mau bahas yang lebih dalam lagi. Sebelum kita lanjut, kita mau perkenalkan dulu. Yang pertama dari Ibu Lydia. Saya Lydia. Boleh perkenalkan nama, terus bidangnya Hari apa? ini sedang bergerak di bidang salon dan sebagainya. Betul. Pekerjaan. Ya, saya saat ini mengelola salon yang ada di Sumarekon di Bekasi. Ya, sejauh ini saya aktif di sana. Oke. Kalau yang satu, yang cantik. Ya, perkenalkan nama saya Monica. Saya sehari-hari ibu rumah tangga, tapi juga melayani ya di komunitas ya. Nah, hari ini memang kita mau bicara khusus tentang isu ataupun apa yang sangat ya meresahkan, tapi juga tanda kutip sebuah kenyataan yang kita harus hadapi dengan banyaknya LGBT yang sedang muncul di kalangan anak-anak muda, tentang bagaimana kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi keletihan, tapi juga pencarian identitas yang sangat-sangat berdampak terutama kepada banyak anak-anak muda. Nah, karena itulah kita khusus berbicara karena mereka berdua berhubungan dengan hal itu, punya pengalaman dan melayani banyak orang-orang yang bersangkutan dengan hal itu. Nah, kita mulai dengan Ibu Lydia. Bu Lydia, dengar-dengar Ibu pernah masalah dengan identitas, bahkan dengan rasanya kenapa sih saya terlahir seperti ini? Ya. Nah, bisa diceritakan hari itu apa yang dirasakan dan bagaimana keluar dari keadaan itu? Ya, saya rasa semuanya tuh dimulai dari koyakan jiwa ya, dari pengalaman yang mengoyak dan kesakitan yang ada yang membuat orang tuh bisa berubah sedemikian rupa. Saya mulai dari latar belakang dari dua latar belakang yang sangat berbeda. Dari pihak ayah saya itu adalah orang yang sangat religius. Dan benar-benar sehari itu bisa 7 kali doa gitu ya. Benar-benar ya, agama Kristen. Kristen sekali, dan salah satu yang ini sekali. Dan saya dididik sedemikian rupa dengan sangat ketat. Ya. Dan saya sangat bangga dengan semua kesaksian-kesaksian yang ajaib-ajaib lah dari sisi ayah saya. Tapi dari sisi ibu saya juga kebalikannya. Karena salah satu opah saya itu adalah salah satu pejabat kerajaan Cina Masair. Jadi sangat kental di urusan semua perdewaan, semua legenda, semua ritual yang terkait ke sana. Jadi saya ada dalam dua kutub yang berbeda itu. Ya, pemicunya dimulai karena apa? Karena di dalam keluarga mami saya ini kan mereka masih menjaga sangat-sangat kuat namanya tradisi, klan dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini pun sampai dengan anak saya gitu ya. Itu ada yang namanya pohon keluarga di mana setiap generasi demi generasi itu ditandai. Ada nama-nama tanda. Jadi begitu mereka sebut ini, mereka udah tahu ini generasi kesekian, pohon keluarga gitu. Jadi bagi mereka itu yang sangat penting adalah mendirikan sebuah klan. Maksudnya ini, marga itu harus anak laki-laki yang meneruskan. Wanita itu tidak masuk perhitungan. Karena wanita itu ujungnya tidak ujungnya tidak meneruskan itu kan, warga. Ya, tidak menguntungkan keluarga. Kalaupun menguntungkan lebih banyak dimanfaatkan kali ya untuk sebuah kepentingan-kepentingan. Tapi dia tidak pernah menjadi sebuah penentu. Karena itu bagi dari tempat keluarga saya itu sangat penting untuk menurunkan anak laki-laki. Dan saya adalah cucu pertama dari kedua belah pihak. Dan ternyata lahirnya perempuan. Wah, itu sangat ini ya. Iya, sangat tidak mengecewakan sangat buat mereka. Buat mereka. Sebenarnya dari pihak papa saya nggak terlalu masalah. Tapi karena saya itu lebih banyak berinteraksi dengan keluarga mama saya sebenarnya daripada papa saya itu. Jadi seawalnya saya nggak terlalu merasa. Tapi ketika saya mulai merasa itu ketika saya usia 8 tahun. Waktu saya itu ya saya tahu ini ada usaha iblis kali ya untuk menjegal supaya saya jadi gak bener gitu. Suatu ketika saya waktu di pastori ada anak-anak yang lagi main bola. Sebenarnya saya itu masih normal aja sih waktu itu. Maksud saya masih dengan kodrati wanita saya. Nah, ketika ada bola yang nyasar, saya itu ngambilin bola yang jatuh untuk ASI. Nah, ketika saya mengut bola itu saya dengar ada beberapa orang itu sedang membicarakan dan ada nama saya disebut.
Nah, ketika saya dengar, ternyata intinya adalah gini. Saya itu lahir tidak mengecewakan, tidak disukai, dan sial gitu loh. Kalau punya ini, nah itu membuat saya marah. Padahal saya usia baru 8 tahun. Oh, cuma ngambil bola ya? Iya, jadi saya nggak sengaja dengar. Orang yang lagi ngerumpi di balik situ gitu. Jadi saya akhirnya berhenti dan dengar. Dan itu mendadak saya itu jadi sangat benci. Saya sangat nggak suka dengan ini saya. Dengan kenapa saya lahir sebagai perempuan. Kenapa saya jadi perempuan. Nah itu sudah. Dan ketika saya mungkin orang melankolis ya, yang segala sesuatu dipikir gitu. Dan saya mulai mencocokkan data, maksudnya mencocokkan ke fakta. Dan saya lihat-lihat memang kayaknya bener mama saya itu lebih sayang adik saya yang laki gitu. Kenyataannya memang bener sih. Cuma nggak sampai separah-parah itu banget gitu ya. Nggak sampai separah-parah sekali. Tapi itu akhirnya membuat saya berubah. Dan sejak dari detik itu, saya tuh mulai berulah gitu loh. Jadi walaupun saya punya prestasi sekolah itu lumayan bagus sih. Saya selalu masuk lah di ranking 1, 2, 3 gitu ya. Tapi saya tuh mulai membuang semua pakaian perempuan. Kecuali seragam sekolah. Dan saya pindah. Ya mungkin saya orang ekstrim ya. Saya nggak mau lagi ikut mama saya. Jadi saya memutuskan ikut nenek saya. Nenek saya dari usia 8 tahun itu. Saya pindah beneran. Saya nggak mau lagi. Gitu. Saya benar-benar pindah di sana dan saya rumah tinggal. gitu ya? Pindah rumah. Iya, pindah rumah. Mamanya boleh? Ya saya mungkin orang yang lumayan pemberontak ya, mungkin orang yang lumayan keras kepala gitu ya. Jadi saya itu kalau mau udah gak ada yang bisa hentikan seperti itu loh. Saya pokoknya pindah, kamu nggak kasih saya makan juga apa-apa. Pokoknya saya nggak mau keluar dari situ. Kalau kamu nggak izinkan saya pindah, ujungnya saya kabur pindah dan saya akhirnya benar-benar pindah. Dan saya tinggal di nenek saya sama kakek saya itu. Tapi saya tetap masih nggak suka dengan semua identitas. Saya tuh melihat dan di hari-hari saya mulai 8 tahun terus berjalan sampai saya usia tamat SD itu kelas umur 12 tahun ya. Dari 8 sampai 4 tahun itu saya benar-benar berlaku benar-benar seperti laki-laki. Sebenarnya begini, saya tuh nggak suka karena apa? Kenyataan-kenyataannya. Jadi perempuan tuh selalu jadi orang yang selalu korban lah, yang lemah lah, yang disepelein lah. Saya pengen jadi laki-laki karena apa? Mereka dominan, mereka kuat, mereka bisa nentuin apa yang mereka mau dan punya hak istimewa. Yang dimana perempuan nggak punya. Ya, saya kejar itu. Intinya sebenarnya penolakan ya. Iya. Jadi pada saat seorang anak itu mengalami penolakan, rupanya itu dampaknya bisa begitu sangat mengerikan. Mungkin buat kita ngomongin tuh biasa ya. Wah, kenapa sih misalnya begitu ya? Enggak laki, kok lahirnya perempuan gitu ya. Wah, sial nih mungkin gitu ya. Mereka ngomong pun dengan tidak sengaja dan mungkin juga tidak terlalu serius. Tetapi rupanya iblis bisa pakai itu untuk menyebabkan sebuah crack di jiwa seseorang, sebuah trauma. Karena itu sekali lagi buat semua yang sedang melihat, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati ketika kita tanpa kita sadar, kita menyakiti anak-anak kita menyakiti bahkan tetangga. Ini mungkin yang ngerumpi juga orang lain ya. Itu dampaknya bisa begitu mengerikan. Dan ini adalah cara iblis untuk menghancurkan generasi demi generasi. Dengan apa? Perkataan dan gelombang. Hari-hari ini gelombang kesakitan itu seperti ditiupkan lah ya. Hanya dengan satu perkataan bahwa kenapa tidak lahir sebagai laki-laki. Bahwa cucu pertama itu paling baik adalah laki-laki. Itu bisa membuat gelombang kesakitan yang luar biasa. Dan membuat seorang anak hampir berubah menjadi ya dari anak normal nih bisa menjadi dan mengalami sebuah kecacatan sampai ke arah LGBT. Terus bagaimana itu ibu mengalami pemulihan? Sebetulnya ketika saya sudah diterima di dalam keluarga nenek saya itu kan saya punya paman ya. Adik mama saya yang usianya beda 2 tahun dari saya. Dan di situ tuh saya sudah mulai agak sedikit lebih normal sebetulnya ibu. Saya sudah merasa jadi adik kecil tuh ya enak juga. Saya sudah mulai di titik penerimaan ya sekali lagi ya. Saya merasa saya sudah mulai menjadi lebih baik sebetulnya. Ketika saya di usia 12 tahun di kelas 6 itu. Tapi ternyata ketika saya di titik yang sudah menjadi lebih baik, ada sebuah peristiwa yang membuat saya lebih hancur. Wow. Karena begini, keluarga kakek nenek saya ini mau ke Taiwan ceritanya.
Mereka mau tinggal di Indonesia, mereka akan pulang ke Taiwan. Nah, saya merasa selama 4 tahun ini kan saya tinggal sama mereka. Betul. Saya kalau datang ke rumah orang tua saya cuma sekedar berkunjung gitu. Sebulan ya paling sekali, paling banyak gitu. Jadi saya merasa bagian dari mereka. Dan saya juga ketika mereka sudah packing semua, saya juga ikut packing. Waduh. Semua saya juga merasa saya lulus, kan waktu saya itu sudah menjelang ujian terakhir itu. Ujian, saya pikir ujian terakhir selesai, saya akan ikut mereka pergi. Jadi, saya ini sangat semangat sekali. Jadi saya juga siapin semua, koper semua, saya barang-barang, apapun yang saya bawa saya sudah packing semua. Tinggal nanti kapan mau pergi, berangkat pergi Bu. Nah, sampai suatu hari ketika saya ujian terakhir, di hari terakhir itu, saya dengar ini katanya mau pergi. Saya bilang ini, berangkatnya kapan gitu? Nggak hari ini kan? Nggak hari ini kan? Mereka mau jawab, sudah pokoknya kamu ini ujian kamu selesaiin aja dulu. Saya pikir iyalah, mereka pasti tunggu saya selesai ujian, baru paling nggak besok atau lusa kita berangkat gitu. Nah, jadi yang buat saya shock adalah ketika saya pulang, mereka sudah nggak ada. Waduh. Saya ditinggalin. Saya benar-benar ditinggalin sendiri. Nah, yang ada di sana tuh cuma ada mama saya, apa saya nggak ada, cuma mama saya sama satu adik saya di situ. Wah, saya itu benar-benar punya sebuah kemarahan. Dan disitulah saya itu mulai ngerasa gini, kalau orang yang paling dekat, orang yang sedara sama saya aja saya nggak bisa percaya. Saya rasa nggak bisa punya kepercayaan lagi sama manusia. Orang yang sedara sama saya aja saya nggak bisa percaya lagi gitu loh. Saya bisa percaya sama siapa lagi? Jadi selama ini saya yang dipikir menyayangi, yang dipikir melindungi, dan ternyata saya mengecewakan. Begitu aja tanpa ada apapun, benar-benar saya merasa dibuang. Nah, saya waktu itu masih satu sisi saya masih nggak percaya. Saya itu waktu itu masih ada langganan tukang becak gitu ya. Saya itu dari tukang becak ya. Saya bilang, Pak Mahdi, namanya Pak Mahdi, anterin saya, ini pasti dia mampir kemana dulu, kemana. Saya dari jam 1 siang sampai sore, sampai tukang becak nyerah, saudara. Nyerah nganterin saya keliling-keliling. Dan sepanjang saya jalan itu saya terus nangis, saya terus teriakin nama-nama ya, oma saya, adik saya. Saya di titik saya tidak percaya kalau mereka benar-benar membuang saya gitu. Sebenarnya pasti maksud mereka adalah nggak mungkin mereka bawa karena masih ada papa mama di Indonesia. Iya, ternyata papa saya memang nggak setuju. Dan nggak setuju. Iya, tapi saya nggak tahu. Saya bilangnya kalau mereka memang dari awal ngomong, kenapa mereka begitu? Kenapa mereka kenapa mereka bohongin saya, khianati saya nggak bisa terima banget. Nah, itu yang membuat saya makin parah kondisinya. Dan saya harus kembali ke keluarga mama saya. Dan adik saya yang laki-laki itu kan yang ngerasa selama ini kan dia yang paling besar. Jadi anak tunggal. Ada adik saya. Iya, tapi jadi yang paling besar ya. Iya, ada saya ini kan jadi mereka ada sesuatu yang, nah itu akhirnya saya selalu berantem sama adik saya dan mama saya selalu belain adik saya gitu loh. Iya. Dan itu bikin saya makin marah. Dan ketika saya nggak bisa lagi ungkapin kemarahan saya itu mulai ambil silet nyiletin badan. Gitu. Saya itu nyiletin. Jadi setiap kali kalau saya melukai tubuh saya dan saya berdarah-darah, saya tuh ngerasa sebagian sakit saya di dalam itu bisa keluar. Jadi seperti itu. Dan saya benar-benar makin tidak suka jadi perempuan. Karena ini saya mungkin kalau saya nggak perempuan, saya mungkin nggak bernasib seperti itu. Mungkin dibawa. Mungkin saya bisa jadi kebanggaan. Padahal saya itu sudah sekolah, sudah bikin saya itu benar-benar belajar sampai nggak tidur hanya untuk supaya saya selalu dapat ranking 1-2. Saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa. Saya pengen mereka bangga sama saya. Tapi ternyata saya sudah berusaha sedemikian rupa, saya punya prestasi di sekolah pun tidak merubah gitu loh. Itu membuat saya makin sakit. Dan saya juga ngerasa bahwa mama saya nggak cukup sayang saya waktu itu. Sebetulnya nggak segitu juga sih. Ya, walaupun ada unsurnya, tapi nggak seberat seperti perkiraan. Nggak sebegitunya sebenarnya. Nggak sebegitunya. Sekali lagi itu gelombang kesakitan yang benar-benar menipu. Tapi saya rasa itu sudah menipu jutaan manusia. Karena apapun, ya sekali lagi kalau kita belajar dari peristiwa ini ya. Papanya yang tidak boleh. Karena papanya sangat mengasihi Ibu Lydia. Tetapi dari pihak Ibu Lydia ini adalah pengkhianatan. Ini adalah penolakan. Padahal dari sudut papanya ini adalah cinta. Karena dia tidak mau melepaskan anak perempuannya. Saudara, dari pihak opa omanya ini pasti sebuah kesakitan. Karena mereka pasti pengen mengajak. Tetapi tidak dibolehkan.
dan berpisah adalah sesuatu yang berat buat mereka. Saudara bisa bayangkan, ini adalah sebuah penipuan dari pihak iblis, di mana semua pihak mengalami kesakitan, semua pihak mengalami ketertolakan, semua pihak mengalami keretakan, koyakan di jiwa. Padahal sebenarnya kalau kita bisa duduk bicara baik-baik, kita bisa, saudara ya, dengan punya roh pengertian, maka semuanya akan baik-baik. Sekali lagi, mari kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita. Dan seringkali buat orang tua, buat siapapun, lebih baik bicara daripada ditutup-tutupi. Seringkali yang kita berpikir bahwa anak tidak usah tahu, atau lebih baiklah dengan cara yang ya mungkin kita berkata supaya kita tentukan saja, itu bisa sangat melukai. Tapi demikian juga dengan perbedaan sikap. Saya rasa ibunya tidak dengan jelas atau tidak dengan sengaja ingin membedakan antara anak lakinya dengan anak perempuan. Tapi karena sebuah budaya ya, bahwa kalau laki itu biasanya memang lebih keras, jadi kita yang perempuan disuruh ngalah, dan itu tanpa sadar kalau itu dibuat tanpa pengertian, maka itu bisa sangat melukai. Itu bisa sangat-sangat menghancurkan sisi dan karakter daripada seorang anak. Ya, singkat cerita ini karena kita masih mau dengar dari Monik nih ya. Nah ya, singkat cerita nih, apa yang membuat ibu pulih? Ya, setelah peristiwa itu saya tempuh satu romo yang membuat saya karena saya sudah sering menulis ya. Jadi saya mulai mencurahkan semuanya ke tulisan. Ya, ke tulisan demi tulisan saya mulai ini, dan ya saat itu saya benar-benar belum sembuh juga karena saya itu selalu berperan sebagai laki-laki ya di dalam setiap karakter tulisan-tulisan yang saya kirim, walaupun pakai namanya Maria gitu. Nah, tapi yang membuat saya sebenarnya pulih adalah ketika saya sudah menikah dan saya menjadi seorang ibu. Itu yang membuat saya pulih. Jadi ketika orang tua saya sudah kewalahan dengan sikap saya. Karena SMP itu saya sudah mulai memberontak dengan secara frontal. Saya nggak punya teman perempuan, saya semuanya temannya laki-laki. Dan saya bahkan bikinin surat cinta buat teman-teman laki-laki untuk anak perempuan. Kan zaman dulu tuh masih begitu ya, semuanya pakai surat gitu ya, nggak pakai BB seperti sekarang. Jadi saya ngerti banget bagaimana cara menaklukkan wanita gitu sebenarnya. Tapi saya pikir gini, kok saya bisa jadi orang figur seperti laki-laki, saya akan berbuat baik lah sama wanita, saya nggak akan jadi yang jelek lah gitu. Nah seperti itu. Nah ketika dalam kondisi sudah kewalahan begitu, saya sudah masuk SMA. Ya, untungnya prestasi sekolah saya lumayan. SMA itu orang tua saya berniat untuk menjodohkan saya. Dipikir wah ini satu-satunya dikawinin aja deh. Wow, ya, orang tua juga, wah unik juga nih ya. Dikawinin mungkin bisa jadi perempuan balik gitu ya. Kalau udah punya suami kayaknya mungkin gitu ya pikirannya ya. Jadi ya udah, saya akhirnya dijodohin sama satu orang yang secara bobot bibit bebet oke lah. Ya sudah mapan gitu. Usianya jauh di atas saya, sekitar 6 tahun di atas saya. Sudah sangat dewasa. Saya waktu itu masih SMA kelas 2. Ya udah lagi berontak-berontaknya. Gitu. Intinya gini, saya mau berontak apapun saya nggak mungkin orang menurut saya. Saya punya dunia saya gitu. Saya punya dunia tulis saya punya dunia saya aja. Dan saya bisa pergi nongkrong sama teman-teman laki. Ya melakukan semua kegiatan aktivitas laki-laki. Jadi kalau anak zaman dulu main boneka, saya nggak main boneka, saya mainnya gundu, saya naik pohon, saya naik genteng, pokoknya semua yang dilakukan laki-laki. Nah seperti itu. Nah ketika saya sudah mulai dijodohin, saya nggak nyaman sebetulnya. Tapi mau? Ya, karena mama saya itu memaksa demikian. Bagaimanapun sebenarnya dari keluarga saya itu keluarga baik-baik. Yang nggak baik cuma saya sendiri. Ya, tapi ya satu ketika itu yang bikin saya lebih hancur itu adalah ketika budaya di masa itu gini, hari Minggu itu harus semuanya ke gereja. Kalau nggak ke gereja dikunci pintu. Jadi kamu harus dikasih PR, baca firman Tuhan atau baca buku rohani dan suruh ngerangkum itu. Sebenarnya bagus ya. Iya. Maksudnya tujuannya baik sekali. Di sini ketika hatinya kita nggak benar, jadi semua apapun itu jadi penyiksaan. Jadi penyiksaan. Iya kan, jadi sebuah penyiksaan. Nah, ketika hal seperti itu, calon suami saya itu datang. Ya, nah orang tua saya percayalah, maksudnya bagaimanapun ini kan sudah mau bertunangan. Belum bertunangan, baru mau bertunangan.
baru mau bertunangan, jadi percayalah karena saya lagi sakit waktu itu, lagi nggak sehat. Tapi satu hal yang akhirnya yang buat saya itu sangat marah sekali adalah gini, orang yang jadi kepercayaan orang tua saya akhirnya tuh memperkosa saya ketika saya sakit. Nah, di saat itu saya tuh benar-benar Hancur. nggak tahu lagi ya. Jadi saya diperkosa sama dia dan saya dibawa ancaman. Kalau kamu ngomong, saya akan sebarin ke sekolahmu bahwa kamu udah nggak virgin. Orang nggak akan percaya kamu, orang akan lebih percaya saya. Karena toh kamu tuh orangnya aneh. Waduh. Jadi itu yang membuat saya ada dalam tekanan untuk itu nggak sekali dua kali terjadi dengan ancaman. Dan suatu ketika tuh saya berusaha ngomong sama mama saya. Tapi justru saya nggak dapat pembelaan. Tapi malah saya yang tambah salah gitu. Dan ini buat saya tuh saya tuh nggak pengen hidup rasanya waktu itu. Saya ngerasa dan saat itu saya marah sama Tuhan. Saya nggak mau lagi keurusan sama Tuhan lagi. Saya ngerasa hidup saya nggak adil sekali. Kenapa saya selalu selalu jadi korban? Saya tuh salah apa coba selama ini? Saya lahir kan bukan mau saya. Waktu itu saya pikirnya gitu. Kenapa saya selalu disodutkan di titik yang seperti itu? Dan saya harus ngalamin semua dan selalu disalah-artikan terhadap apapun. Saya nggak pernah ngelakuin sesuatu yang jahat ke orang lain kok. Kalaupun saya melukai diri saya nggak melukai orang lain gitu. Menurut saya waktu itu seperti itu. Dan ketika itu berlangsung, nah disitulah hadirnya sosok suami saya. Suami saya itu bad boy sebenarnya. Dikucilkan dari Jakarta, diungsikan ke Jawa Timur supaya dia sembuh dari semua obat-obatan dan sebagainya. Ya, jadi ketemulah saya dan ketika saya ketemu dia, saya ngerasa orang senasib. Orang yang senasib. Nah, itu salah satunya yang buat saya akhirnya memutuskan saya kabur aja. Itu orang tua saya pasti nggak akan setuju dengan semua kriteria jeleknya dia. Jadi saya nikah dulu kan pada saya ditanya kenapa ini gak mapan atau apa. Saya cuma mau keluar dari lingkungan itu. Saya cuma mau keluar pergi dari semua yang saya mau tinggalin aja semua begitu. Dan satu-satunya pengharapan saya waktu itu cuma ada suami saya untuk bisa bawa pergi. Padahal saya juga tahu kenapa ekonomi segala macam juga nggak mapan toh ya. Saya cuma mau pergi aja dari rumah. Nah karena itu saya tahu dalam kriteria ini pasti nggak akan dapat setuju. Jadi saya kabur. Saya nikah, saya kabur aja ke Jakarta. Nah, tapi ternyata di Jakarta saya terima penghidupan yang lain yang terkait kemiskinan dan sebagainya. Dan saya itu mulai menjadi titik sembuh ketika saya punya anak. Saya itu kehadiran anak saya itu merubah banyak hal. Ada sebuah naluri keibuan saya itu keluar. Ketika saya lihat anak kecil yang lahir dengan prematur yang cuma 2 kilo dan dia punya kehidupan di mana saya harus melindungi dia untuk hidup. Nah, di situ saya ngerasa saya mau jadi seorang ibu. Dan saya juga lihat memang Tuhan itu memulihkan saya sedemikian rupa. Dengan semua kejadian yang saya pernah cerita di waktu lalu. Saya pikir saya mau jadi wanita, gak cuma harus jadi laki-laki untuk jadi kuat. Saya mau jadi wanita yang kuat juga. Setidaknya saya mau jadi wanita yang kuat untuk anak saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap anak ini. Dan di situ memang Tuhan mulai proses saya sih. Akhirnya masuk juga pada kemiskinan, masuk lagi dalam banyak pengkhianatan dan sebagainya. Tapi ya akhirnya saya mengerti ketika saya ada bersama di ibu bahwa itu adalah sebuah perjalanan cinta. Saya mulai mengerti, oh ya, kalau saya dulu tidak mengalami itu semua, mungkin saya lebih tidak mengerti orang lain. Tapi dengan semua perjalanan yang namanya dikhianati, yang namanya disakiti, yang namanya ditolak, dan saya alami banyak hal seperti itu, saya bisa lebih menghargai orang lain. Saya rasa itu. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang terluka. Dan banyak sekali keluarga yang tidak menyadari ketika anak mereka dan orang-orang terdekat mereka sedang sangat terluka. Untuk itulah kita perlu sungguh-sungguh jadi manusia yang punya hati besar, yang punya mata yang jeli untuk menangkap dan menolong mereka yang terluka. Seandainya hari itu ayah dan ibunya tahu
bahwa anak ini sedang menjerit minta pertolongan. Di saat dia mulai melukai ya tangannya, di saat dia pergi dengan teman-teman laki, bahkan pada waktu dia mengadu tentang pemerkosaan, kalau ada yang mempercayai, maka sebenarnya itu hatinya akan sedikit terbeban. Tapi di atas segalanya, saya tetap percaya bahwa Tuhan mereka-reka semua yang buruk bisa menjadi kebaikan. Dan ujungnya hari ini, Ibu Lydia ada untuk melayani banyak orang. Ibu Lydia ada untuk memegang banyak orang. Bahkan beliau sangat prihatin, sangat setia, sangat telaten untuk mengurusi orang gila, LGBT, orang aneh, orang berontak, pemarah. Karena apa? Beliau tahu rasanya. Allah mereka-reka, apa yang dialami ternyata menjadi sebuah kebaikan, ternyata menjadi sebuah kekuatan, ternyata menjadi sebuah perjalanan cinta yang dia bisa wariskan buat orang lain. Kita akan tunggu cerita lebih lagi karena kita tahu Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Mertua menantu, aku dong. Apakah masih ada harapan melewati tangisan
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku aku dong. Tadi kita sudah dengar kisah yang sangat luar biasa ya. Naik turun ya. Dari Ibu Lydia. Sekarang kita mau nanya ke Ibu Monica gitu ya. Tadi sudah banyak ceritanya dari Ibu Lydia. Sebenarnya awalnya bisa terjun dalam pelayanan transpuan ya, betul ya. Itu bagaimana sih gitu? Terus itu kok bisa punya hati ke sana? Jadi semuanya itu ternyata Tuhan siapkan ya dari depan ya. Saya juga baru mengerti setelah masuk dalam pelayanan ini gitu. Jadi dulu itu saya itu sebenarnya mirip-mirip dengan ceritanya Bu Lydia ya. Saya itu anak yang nurut, yang secara akademis berprestasi. Saya tuh dididik kalau dalam keluarga saya yang pendidikan tuh dipegang oleh bapak. Jadi ibu saya tugasnya yang lain. Nah, bapak saya ini lumayan keras kalau mendidik ya. Dia punya target, punya apa, sama saya diikutin lomba, saya harus les ini, les itu. Tapi di antara saya dan adik-adik yang kuat itu saya. Adik-adik saya nggak ada yang kuat. Jadi yang laki-laki itu kalau misalkan duduk sama bapak saya udah under pressure, udah muntah-muntah duluan. Waduh, sampai seperti itu. Sebegitunya, Sampai iya. muntah-muntah. Muntah-muntah. Terus akhirnya bapak saya udah deh memang nggak bisa gitu. Dan akhirnya yang terus sama saya, terus sampai saya itu benar-benar kayak apa ya, kayak buat dia seperti anak Trofi. emas ya, kayak trofi gitu. Dan saya waktu itu nggak ngerti gitu ya, sampai akhirnya sosok seorang bapak ini melekat sekali gitu, sangat dekat di hati saya. Nah, waktu umur mau 17 tahun ya, kan kalau di daerah itu kan mau dirayakan Sweet 17 gitu. Dan saya minta izin tuh sama mama saya, boleh nggak undang teman makan di rumah gitu. Oke, boleh. Terus akhirnya di situ dan akhirnya make a wish. Nah, kita itu makanya kalau doa, kalau make a wish harus hati-hati. Kalau buat saya, tapi saya nggak pernah menyesal sih gitu. Saya make a wish-nya waktu itu, saya cuma bilang gini, Tuhan, buat saya jadi dewasa. Saya cuma make a wish-nya satu kalimat itu, Tuhan buat saya jadi dewasa. Jarang-jarang ya mintaan begitu ya. 17 tahun ya. 17 tahun. Dan saya tuh lupa ya, seminggu atau 2 minggu setelah itu, saya ketahuanlah bahwa bapak itu menyimpang gitu. Oh ya. 2 minggu dari itu, exactly langsung ketahuan gitu. Awalnya saya hanya mencium, hanya meraba-raba gitu. Kan saya sama bapak ini tuh punya aktivitas bonding anak sama orang tua itu. Saya suka olahraga tuh berenang, Bu. Jadi saya tuh sering berenang dan kita berenangnya bener-bener olahraga, lab gitu ya. Bener-bener di kolam renang yang olimpik gitu, bener-bener berenang lab gitu, lapping semua gaya gitu. Karena saya dulu juga dilesin berenang gitu kan, sampai punya sertifikat, ibarat kata harus bisa ngajar gitu. Jadi dari SD itu sertifikat saya udah banyak karena bapak itu salah satu target pendidikan bapak saya gitu. Nah, dari berenang itulah saya tahu gitu. Ternyata ini celah. Ya, awalnya kan anak ya. Saya waktu itu SMA, sampai SMA tuh saya masih pergi berenang bareng. Akhirnya saya ngerti ya dari gestur, dari gelagat yang namanya berteman gitu kan. Sampai akhirnya gongnya benar-benar saya ngerti sendiri. Dan dari situlah mulai buat saya itu kayak apa ya, pengkhianatan yang paling besar. Karena itu benar-benar orang yang saya paling kasihi, itu orang tua saya sendiri. Dan buat saya yang anak perempuan yang dia bangga-banggakan, kok bisa ya waktu melakukan itu nggak berpikir buat anaknya gitu loh. Apa ya, what will be happen sama anakku ini kalau aku begini gitu. Jadi buat saya itu koyakannya terbesar itu gitu. Dan waktu memutuskan kuliah, itu ibu saya benar-benar state, kamu kalau di sini, di kota ini, kamu nggak akan bisa belajar, lebih baik kamu keluar dari kota ini. Akhirnya saya ke Bandung, kuliah di sana, diterima. Bapak saya udah dengan ancaman kalau kamu keluar dari sini, saya nggak akan biayain kamu. Akhirnya ya udah, ibu saya oke, kamu saya yang biayain. Tapi dalam tanda kutip gini ya, waktu seorang istri tahu
suaminya begitu, buat ibu saya tahu itu nggak mudah. Itu juga Jadi koyakan yang suaminya begitu baru tahu ketika kamu tahu. iya. Jadi itu tertutupi selama ini. Jadi waktu pertama kali tahu, akhirnya ibu itu memberikan instruksi ke saya gini, yang boleh tahu perkara ini hanya ibu dan saya. Waktu itu adik-adik saya masih kecil, tidak boleh tahu. Jadi saya harus menanggung itu di usia-usia yang saya tuh lagi mencari jati diri lah. Sejak peristiwa itu saya itu narik mundur. Saya memutuskan udahlah nggak usah berteman. Kalau berteman, teman saya tahu gimana gitu. Karena mohon maaf ya, bapak saya tuh mainnya sama anak kuliah ke kampus gitu. Jadi wow, apa yang akan terjadi gitu. Sedangkan ini kan bukan kota besar yang tempat di mana saya tinggal itu ya. Jadi saya udah nggak bisa mikir hari itu gimana. Saya pokoknya hanya di dalam hati hanya bilang, Monica harus kuat, Monica harus kuat, Monica harus nguatin ibu juga, Monica harus backupin adik-adik juga, semua harus kuat, apapun yang diomong tetangga. Karena saya kan nggak tinggal di komplek yang orang cuek-cuek gitu, tapi saya tinggal di gang gitu, yang setiap kali ada kejadian apa di satu keluarga itu semua orang tahu gitu. Dan itu tersebar. Semua orang tahu. Maaf kata Nia, kita karena sudah berani dibuka. Jadi apakah Bapak melakukan itu dengan terang-terangan dengan pria atau dengan wanita atau berdua-duanya? Jadi Bapak itu melakukan terang-terangan dengan pria saja. Gitu. Makanya orang-orang Tahu. Dan kenapa Bapak terang-terangan seberani itu? Awalnya itu kan tahun 98 itu kan krisis moneter itu ya Bu ya. Bapak waktu itu pekerjaannya udah baik, di perusahaan yang baik juga, saya tahu. Buat dia itu juga kebanggaan bisa bekerja di situ. Tiba-tiba harus menghadapi pilihan, waktu itu diberi pilihan, kalau Bapak tidak mau dipindahkan ke kantor yang di Bali, berarti di-cut ya. Nah disitulah kena, sedangkan ibu saya itu lumayan dominan. Nah sejak Bapak itu kayak post power syndrome ya. Terus seperti ibu juga take over secara ekonomi. Walaupun awal-awalnya mungkin kayak di 1 tahun pertama, Bapak juga berusaha ngelamar pekerjaan. Saya tahu persis Bapak saya itu fotokopi itu ya, CV dia masukin. Nah ternyata waktu masuk di kantor yang berikutnya inilah yang itu ternyata zong gitu. Salah lingkungan. Disitulah awalnya Bapak saya kena. Jadi, tapi sekali lagi koyakan jiwa pada waktu dia kehilangan pekerjaan yang dia dan kemudian dia merasa istrinya cuma bisa menekan dan menyalahkan dan rupanya itu menjadi sebuah alat iblis untuk menghancurkan sebuah keluarga. Sekali lagi inilah kesempatan buat kita belajar dari semua yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ketika suami kita jatuh, ketika dia kehilangan pekerjaan, ketika misalnya anak kita mengalami sesuatu, please jangan diam, jangan cuek, jangan juga menyalahkan. Tapi mari jadi teman, mari berdiri, mari merangkul, mari berusaha untuk sungguh-sungguh tanya Tuhan apa yang harus kita buat. Karena pada saat kita membiarkan, kadang-kadang kita berpikir gini, udahlah lebih baik diem. Karena kita tidak tahu mesti bagaimana. Atau kadang-kadang kita berkata, ya ini kan karena salah dia. Atau kadang-kadang kita bilang, saya nggak mau ikut campur. Maka tanpa kita sadari, kita memberi celah, waktu, dan kesempatan buat iblis menghancurkan, mencampur semua keadaan dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan dosa, dengan luka. Dan ujungnya menghancurkan dan membawa mereka keluar dari jalan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah diam. Ketika kita melihat bahwa kita bisa mengulurkan tangan, kita bisa mengulurkan kasih. Mari bisa diteruskan. Iya, jadi hari itu ya, itu hari-hari paling berat buat saya secara pribadi ya, karena harus menanggung secara moral dan mental buat adik-adik. Terus saya tuh juga terima pressure gini. Setelah ibu itu tahu, ternyata ibu memberitahukan kepada keluarga besar dari pihak ibu.
Jadi saya itu gepeng di tengah karena ekspektasi dari pihak keluarga besar ibu, jadi dari kakaknya, dari keluarga besar adik-adiknya gitu ya, menganggap Monica kamu itu anak kesayangan bapak, harusnya kamu bisa bicara sama bapak. Jadi please kamu jadi penengah. Itu buat saya kayak oke, setahun 2 tahun, tapi lama-lama saya ngerasa muak gitu. Buat saya gini, ini mereka udah dewasa dua-duanya, harusnya mereka bisa duduk bersama, bicara baik-baik gitu ya. Akhirnya saya itu timbul pemberontakan ya, saya udah terserahlah mau bagaimana gitu. Nah, posisi hari itu kan saya di Bandung gitu. Saya itu dulu waktu kuliah ya, berangkat dari Semarang ke Bandung, saya itu masuk travel itu pasti udah nangis Bombay. Itu terjadi dari semester 1 sampai semester 6. Sedangkan kalau mau pulang dari Bandung, hati saya itu udah deg-degan, takut luar biasa gini. Ini apalagi yang harus saya hadapi, apalagi yang harus saya lihat di depan mata saya. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan gitu. Karena kan dari keluarga bapak saya sebenarnya keluarga baik-baik ya, dari keluarga ningrat gitu. Baik-baik gitu. Dari keluarga ibu saya juga keluarga baik-baik. Jadi keluarga besar dari bapak dan ibu itu dua-duanya pengabdi masyarakat. Nenek saya dari bapak itu bidan yang bekas pejuang, jadi dia dikenal masyarakat, nolong apa segala macam. Nenek dari ibu saya juga sampai sekarang diturunkan ke ibu saya, legasinya itu memang pengabdi masyarakat gitu, nggak dibayar tapi kayak ngurusin lansia kayak gitu ya. Jadi pemberdayaan seperti lansia tuh bener-bener diurusin gitu. Jadi buat saya ketika kejadian bapak saya ini itu bener-bener mencoreng, saya udah nggak tahu deh nama baik dari Kedua belah pihak gitu. Nah, ketika saya menghadapi itu ya, setiap berangkat dari Semarang, percayalah itu yang namanya pemberontakan, saya itu berani frontal sama bapak. Saya berani bentak-bentakan fisik gitu loh, bener-bener yang ya udah kalau nggak mau ya udah gitu. Terus akhirnya udah masuk travel pulang ke Bandung nangis tuh gitu. Kalau udah di Bandung udah belajar gitu kan, nanti waktunya pulang lagi udah deg-degan lagi. Udah nangis duluan di travel gitu kan sampai Semarang. Ya udah apa yang harus aku hadapi, ya udah hadapin aja gitu. Nah, suatu saat itu saya tahu ya, yang saya heran, saya nggak tahu, mungkin ini benar-benar jahatnya iblis ini ya buat saya ya. Itu bapak saya bisa loh teleponan pakai telepon rumah, Bu. Saya sengaja duduk di depannya, di sampingnya. Dan itu berjalan mereka telepon-teleponan. Saya nangis keluarin air mata saya karena benar-benar sedih. Dan dia tetap melakukan itu gitu. Jadi kayak apa ya, Sudah hati tidak peduli. nuraninya sudah tidak peduli. Dan saya nggak tahu di titik itu bagaimana, tapi buat saya oke, saya telan ini semua gitu ya. Dan dengan kejadian itu, saya itu udah dalam tanda kutip koyaknya lagi di jiwa adalah nggak percaya sama laki-laki. Terus kemudian Saya sedikit potong mungkin ya buat banyak orang. Banyak kali pada saat kita melihat peristiwa seperti itu, kita berpikir bahwa ayah kita atau orang yang melukai kita sudah dikuasai iblis. Dan itu membuat menghancurkan dan tidak peduli. Tapi dari pihak dia, karena saya cukup sering melayani, itu adalah penolakan terang-terangan. Ketika dia sedang bicara dan kemudian anaknya atau istrinya duduk di depan sepertinya nantangin. Dan buat mereka itu adalah penolakan terang-terangan bahwa mereka mau berkata, coba kalau kamu berani di depan saya. Dan itu selalu membuat mereka yang sedang terkena masalah itu akan melakukan Makin dengan berani. sengaja. Jadi itu selalu dua sisi, yang iblis bicara dengan kalimat yang berbeda kepada sisi yang satu ya. Sisi yang satu berkata, lihat bapakmu tidak peduli. Sisi yang satu berkata, lihat anakmu menantang. Lihat anakmu tidak lagi menghormati kamu. Dan anakmu sedang mau menontonmu seberapa jauh. Nah, seringkali kita, dan itu terjadi dalam banyak aspek ya. Dalam banyak sisi. Seperti yang tadi juga dialami oleh Ibu Lydia. Dari pihak
opa omanya berkata bahwa lebih baik ya bahwa mereka tidak berpamitan supaya anak ini tidak terlalu luka. Tetapi dari pihak Ibu Lydia karena mereka tidak berpamitan itu sangat melukai. Jadi sebuah peristiwa yang selalu iblis kacaukan. Karena itulah namanya adalah pembunuh, pencuri, pembinasa, dan pengacau. Dan pembohong. Bahkan dikatakan dari sejak awal dia sudah pembohong. Karena itu saya berdoa. Apapun yang saudara rasa, siapapun saudara yang sedang menonton dan melihat. Saya berharap saudara tidak berkata, betul kan, betul kan. Tapi justru berkata, sadar, wake up. Ada makhluk lain, ada roh, ada gelombang, ada kuasa lain namanya iblis yang ingin menghancurkan hidupmu. Dan apapun yang dia katakan dan apapun yang saudara rasakan, itu bukan perasaan yang benar. Itu bukan keadaan yang benar. Ada sesuatu yang sangat dia ingin buat untuk melukai dan menghancurkan saudara. Percayalah, saya mengalami bertahun-tahun. Saya mengalami suara iblis yang saya bersyukur satu. Saya ini dengar suara iblis dan suara Tuhan sangat jelas. Hanya itu perbedaannya. Yang itu yang membuat saya lolos dari semua yang dirasakan orang lain. Ketika saya lihat ayah saya berzina di depan mata saya dengar iblis berkata, lihat ayahmu sangat mengerikan. Ayahmu pengkhianat, ayahmu menghancurkan hidupmu, ayahmu laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Tapi hari itu Tuhan berkata dengan jelas, karena itulah ayahmu butuh didoakan. Karena ayahmu terikat, ayahmu sangat butuh engkau berkata, engkau masih mengasihi dia apapun yang terjadi. Saudara, hidup ini sebuah pilihan. Dan saya berharap kita bisa mendengar dan berteriaklah, Tuhan bicara dengan aku. Di saat kita mendengar suara iblis sangat keras. Di saat iblis berusaha menghancurkan hidup. Karena waktu ini ya, bisa tidak mengambil sedikit kesaksian bagaimana akhirnya ketemu Tuhan. Dan bagaimana dipulihkan. Iya, jadi singkatnya itu saya nggak bisa cerita ke siapapun selama kuliah ya, termasuk kakak PA, kan setiap kampus pasti ada kakak PA. Itu juga tidak bisa menolong saya, tapi satu pribadi yang grab saya gitu tuh, saya rasa Roh Kudus. Karena satu hal waktu Tuhan nangkep saya itu saya ingat, satu yang diajarin pertama adalah mengampuni bapak saya. Hari itu dari gontok-gontokan itu sampai saya pulang walaupun nangis-nangis ya, tapi saya itu memberanikan diri untuk peluk dan cium. Dari yang nggak bisa, sampai akhirnya itu bisa. Tapi sayangnya waktu saya melakukan itu gantian ibu saya yang marah. Jadi dia merasa, kok Kamu kamu membela gitu sih, papa. dia, kok kamu membela itu sih, dia kan udah menyakiti saya gitu. Tapi buat saya jadi mengerti maksudnya Tuhan harus di tengah, walaupun harus gepeng ya, artinya ibu saya melakukan benar, ibu saya marah, tapi kalau saya nggak berdiri buat bapak saya juga kasihan bapak gitu kan. Dari situ saya setelah belajar mengampuni bapak sampai benar-benar hatinya itu bisa, benar-benar saya peluknya benar-benar dengan cinta. Setelah itu saya belajar memperkatakan, Bu. Jadi dulu kan masih zaman SMS ya, belum zaman WA, belum zaman apa. Jadi kalau saya SMS itu saya bilang, bapak itu bapak yang baik, bapak itu imam di keluarga, bapak itu jadi berkat buat kami, terus bapak itu bisa kok melindungi ibu sama kami. Saya tuh selalu kirim itu gitu, karena kan saya juga nggak berani menggurui bapak saya, nggak berani bilang begini-begini, tapi saya tuh memperkatakan yang seperti itu gitu ke bapak saya. Walaupun perjalanannya itu panjang, sampai akhirnya saya bisa menikah, itu juga menurut saya itu anugerah, benar-benar anugerah, keajaiban, karena ada anak Tuhan yang waktu itu pemimpin saya di kantor saya yang pertama itu bilang bahwa Monica, gak semua laki-laki itu seperti itu gitu, sampai jodoh-jodohin segala macam. Dan saya akhirnya memutuskan untuk saya berdoa sendiri, Tuhan kalau memang Tuhan menyediakan jodoh buat saya, pokoknya yang pertama saya maunya saya yang takut akan Tuhan, apapun itu gitu. Walaupun dulu secara fisik kita punya kriteria, tapi saya waktu itu saya doa juga,
Tuhan, dari semua perjalanan hidup saya mintanya cuma satu, udah takut akan Tuhan. Buat saya takut akan Tuhan itu udah segalanya yang apa ya, itu jadi seperti fondasi yang kalau mau menatap masa depan itu kita tahu gitu. Gitu, Bu. Terima kasih. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kita melihat bahwa sekalipun perjalanan begitu jauh dan menyakitkan, tapi ada Tuhan yang bisa memulihkan. Mereka berdua hari ini berdiri sebagai hamba Tuhan. Mereka melayani sangat banyak orang yang terluka. Mereka memeluk, mereka memulihkan mereka yang sudah hancur hidupnya. Karena apa? Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Hari ini kami mau berkata, seberapapun engkau hancur, seberapapun engkau tidak mengerti, seberapapun engkau gepeng di tengah, seberapapun hatimu sudah terkoyak, hancur, dan engkau bahkan diperkosa tidak satu kali. Tapi saya mau berkata ada Tuhan yang bisa memulihkan. Mereka adalah bukti bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya kendali atas hidup kita. Sekalipun nasi sudah menjadi bubur, Dia tetap Tuhan yang sanggup membangkitkan kita bahkan dari kematian. Sekali lagi, kadang kuncinya itu sederhana. Waktu kita melepaskan pengampunan, ternyata itu juga menyembuhkan diri kita sendiri. Kadang kuncinya sederhana, waktu kita mulai kembali percaya, ternyata itu justru pintu yang membuka masa depan kita. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.